Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Safira Ramadini dari kelas IAP 2. Saya akan menjelaskan tentang operasi hitung bentuk aljabar. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contoh yang pertama, 3A ditambah 5A. Ketika variabel sama, maka kita tinggal jumlahkan saja. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Tambahkan variabelnya A. Yang kedua, 7B kuadrat dikurang 2B kuadrat dikurang 5B. Maka di sini kita bisa mengurangkan 7B kuadrat dikurang 2B kuadrat. Kenapa 5B jadi dikurangkan? Karena di sini B-nya pangkat 2, di sini B pangkat 1. Jadi ini variabelnya berbeda. Lanjut, 7B kuadrat dikurang 2B kuadrat sama dengan 5B kuadrat. Di sini kita tinggal dikurang 5B. Selesai nyampe sini, karena 5B kuadrat dikurang 5B tidak bisa. Contoh soal yang ketiga, 5M kuadrat ditambah 2M ditambah 10 dikurang 2M dikurang 3M ditambah 3. Di sini kita harus menyamakan terlebih dahulu variabelnya. 5M kuadrat, apakah ada variabel yang sama? Tidak ada. Kita lanjut ke 2M ditambah 2M. Kita cari variabel yang sama, ada 2M dikurang 2M dikurang 3M. Setelah itu 10 ditambah 10. Yang tidak ada variabelnya 3 ditambah 3. Ini kita bisa jumlahkan 5M kuadrat ditambah 2M dikurang 2M sama dengan 0. 0 dikurang 3 min 3M ditambah 10 tambah 3 sama dengan 13. Selesai sampai di sini. Contoh yang kedua sama aja, tetapi ini hanya dikasih tanda kurung. Kita cari variabel yang sama, oke? 4x kuadrat 4x kuadrat ditambah x kuadrat, tidak ada lagi variabel yang sama, ditambah 5x. Kita cari mana variabel sama, ditambah 6x. Setelah itu dikurang 3 ditambah 2. Maka hasilnya 4x kuadrat ditambah x kuadrat. 4 ditambah 1 5x kuadrat ditambah 5 ditambah 5x ditambah 6x sama dengan 11x kuadrat dikurang 3 tambah 2 min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Maka hasilnya 5x kuadrat ditambah, ditambah 11x dikurang 1. Ini hasilnya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita lanjut. Materi yang kedua yang akan Ibu bahas adalah perkalian bentuk aljabar. Di perkalian bentuk aljabar ini mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama perkalian suku tunggal dan yang kedua perkalian dua suku atau lebih. Ibu akan membahas bentuk pertama dulu, yaitu perkalian suku tunggal. Di perkalian suku tunggal ini Ibu ambil contoh dari 3x kuadrat y dikali 5y. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah koefisien dikali koefisien dan variabel dikali variabel. Oke, kita coba kalikan ya. 3 dikali 5 sama dengan 15. X kuadrat dikali, sini tidak ada x ya, maka kita taruh saja di x kuadrat. Sebelah sini y dikali y. Y dikali y, maka y kuadrat. Selesai, jadi hasilnya adalah 5x kuadrat y kuadrat. Paham sampai sini? Paham ya? Yang kedua, Ibu akan membahas tentang perkalian dua suku atau lebih. Ibu ambil contoh dari soal ini. 5x dikali 2y min x. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, maka cara mengerjakannya gampang, yaitu tinggal 5x dikali 2y dan 5x dikali x. Paham? Paham. 5, yang pertama 5 dikali 2 yaitu 10, x dikali y, x, y. Karena di sini min plus dikali min, maka min. 5x dikali x adalah 5x kuadrat. Bisa nggak nih disederhanain ataupun dikurangi? Tidak bisa, karena di sini variabelnya x ya, di sini x kuadrat, nggak bisa ya. Jadi inilah hasilnya.
Contoh soal yang kedua, 2x min y dikali, buka titik ya, dikali x ditambah 3y. Maka cara mengerjakannya ada 4 langkah. Yang pertama, 2x dikali x, 2x dikali x. Setelah itu 2x dikali 3y plus dikali plus 2x dikali 3y, 2x dikali 3y. Langkah yang ketiga, min y dikali x, min dikali plus min y dikali x, y dikali x. Setelah itu min y dikali 3y, min y dikali 3y. Maka kita kalikan 2x dikali x, hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 2x dikali 3y, 2x dikali 3y, 2 dikali 3, 6xy, dikurang y dikali x. Kita tuliskan x terlebih dahulu ya, karena abjadnya x terlebih dahulu, dikurang y dikali 3y kuadrat dengan y 3y kuadrat. Jadi hasilnya adalah 2x kuadrat. Karena ini variabelnya sama, maka bisa kita kurangkan, ditambah 6 dikurang 1, 5xy, dikurang 3y kuadrat. Maka hasil dari soal ini adalah 2x kuadrat ditambah 5xy dikurang 3y kuadrat. Paham ya sampai sini? Baiklah, materi ketiga yang akan dibahas adalah pembagian bentuk aljabar. Jadi pembagian bentuk aljabar ini terbagi menjadi 2 bentuk juga, yaitu pembagian suku tunggal dan pembagian 2 suku atau lebih. Ibu akan membahas bentuk pertama, yaitu pembagian suku tunggal. Kita bisa ambil contoh dari 24x kuadrat y dibagi 6xy. Sama saja seperti perkalian yang tadi, yaitu koefisien dibagi koefisien dan variabel dibagi variabel. Maka kita bisa tuliskan 24 dibagi 6 dikali x kuadrat dibagi x dikali y dibagi y. Maka hasilnya adalah 24 bagi 6 sama dengan 4 dikali x kuadrat dibagi x adalah x dikali y dibagi y, habis ya. Jadi 4 dikali x maka 4x. Hasil akhirnya adalah 4x. Paham sampai sini? Paham ya? Contoh yang kedua, 8a kuadrat b dikurang 6ab dibagi 2a. Maka bisa kita tuliskan seperti ini, 8a kuadrat b dikurang 6ab dibagi 2a. Karena variabelnya sama, maka kalian bisa menuliskan seperti ini, 8a kuadrat b dibagi 2a dikurang 6ab dibagi 2a. Jadi hasilnya adalah 8 dibagi 2, 4, a kuadrat dibagi a, b dibagi tidak ada, maka kita tuliskan saja b. Jadinya 4ab dikurang 6 bagi 2, 3, a dibagi a, kosong, b nya kita tuliskan saja. Maka hasil akhirnya adalah 4ab dikurang 3b. Mudah kan cara mengerjakannya? Oke, Ibu akan membahas tentang bentuk yang kedua, yaitu pembagian 2 suku atau lebih. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian bisa membaginya dengan cara biasanya kalian sebut dengan pembagian tembak seperti ini. Ini kan? Kita masukkan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9 dibagi x ditambah 3. Maka bagaimana cara membaginya? Kalau seperti ini, kita cari dulu x kali berapa yang hasilnya 2x kuadrat. Ayo, x kali berapa? X kali berapa yang hasilnya 2x kuadrat? Berapa? Ayo, 2x ya. Mengapa 2x? Karena 2x dikali x adalah 2x kuadrat. Ketemu hasilnya 2x kuadrat. Kita tuliskan di sini 2x. Setelah itu, karena
masih di sini 2x dikali x, 2x kuadrat ditambah 2x dikali 3, 6x. Kita kurangi ya. Min ini kosong, kita turunkan saja, min 9. 3x dikali 6x, 3x dikurang 6x adalah min 3x. Di sini habis ya, geser saja habis. Setelah itu kita cari x kali berapa yang hasilnya min 3. X kali berapa yang hasilnya min 3. Berapa? Min 3x. Berapa? Ayo, min 3 ya. Mengapa? Karena min 3 dikali x adalah min 3x. Setelah itu kita kalikan. Min 3 dikali x, min 3x. Min 3 dikali plus 3 adalah min 9. Kita kurang ya. Min 9 ditambah 9, 0. Min 3x ditambah min 3x, 0. Maka hasilnya adalah 0. Selesai. Jadi hasil dari 2x kuadrat ditambah 3x min 9 dibagi x tambah 3 adalah 2x min 3. Paham ya? Baiklah, kita sampai di materi terakhir dari bentuk aljabar, yaitu pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan bentuk aljabar ini seperti ada di pembagian ataupun di perkalian, yaitu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pemangkatan suku tunggal dan pemangkatan dua suku atau lebih. Di pemangkatan suku tunggal, Ibu ambil contoh dari soal 2x pangkat 2x dalam kurung pangkat 3. Maka kita bisa mengerjakannya seperti ini. 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2 dikali x pangkat 3, x kali x kali x. Maka hasilnya 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. X dikali x dikali x hasilnya 8x pangkat 3. Selesai. Gampang banget kan ngerjainnya? Gampang dong. Oke, bentuk yang kedua adalah pemangkatan dua suku atau lebih. Cara mengerjakannya dari soal ini adalah seperti ini. Karena x tambah 2y pangkat 2, maka kita kalikan saja. X ditambah 2y dikali x ditambah 2y. Seperti cara yang di perkalian, jadi caranya ada 4 langkah, yaitu yang pertama, x dikali x, maka x kuadrat. X dikali 2y, 2xy. Cara yang ketiga, 2y dikali x, plus dikali plus plus ya. 2y dikali x, 2xy. 2 dikali 2, 4. Y dikali y kuadrat. Maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah, karena variabelnya sama, maka kita tambahkan saja 2 ditambah 2, 4. 4xy ditambah 4y kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah 4xy ditambah 4y kuadrat. Paham sampai sini? Paham ya? Baiklah, sampai di sini saja materi yang Ibu bahas. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.